Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Yosi. Di sini aku ditemenin sama Tiara dari Statistika 2019. Hari ini kita akan ngejelasin hasil dan pembahasan dari UAS ADE tahun 2020. Langsung aja ke soal pertama. Berikut data modal dan output dalam satuan juta rupiah yang dihasilkan oleh 20 perusahaan yang dipilih secara acak dari 3 sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu model regresi apa yang sebaiknya dipilih oleh peneliti untuk setiap sektornya, dan berikan alasan. Untuk mengetahui model regresi apa yang sebaiknya dipilih, kita akan melihatnya dari scatter plot. Yang pertama yaitu sektor pertanian. Jadi dari scatter plot sektor pertanian dengan variabel X adalah modal dan variabel Y-nya adalah output, dapat kita lihat bahwa titik-titik XI dan YI-nya cenderung memencar membentuk suatu pola garis lurus, sehingga dapat kita katakan bahwa model regresi yang cocok digunakan oleh peneliti tersebut adalah model regresi linear sederhana. Kemudian lanjut kepada sektor industri. Begitu juga dengan sektor industri, titik-titik XI dan YI-nya cenderung menyebar mengikuti pola garis lurus, sehingga bisa kita katakan bahwa model yang cocok digunakan oleh peneliti untuk sektor industri ini adalah model regresi linear sederhana. Dan yang terakhir yaitu sektor jasa. Pada sektor jasa ini juga terlihat bahwa titik-titik sebagian besar titik-titiknya itu cenderung membentuk pola garis lurus, namun terdapat beberapa pencilan. Sehingga model yang cocok digunakan peneliti untuk sektor jasa ini adalah model regresi linear sederhana. Jadi dari ketiga sektor tersebut dapat kita simpulkan bahwa model yang tepat digunakan adalah regresi linear sederhana. Kemudian lanjut kepada membuat model regresi. Karena model regresi yang kita gunakan yaitu regresi linear sederhana, maka kita perlu mengatasi permasalahan regresi dengan cara garis resisten. Garis resisten ini adalah garis yang digunakan untuk mengenali tren hubungan linear antara dua peubah yang tidak banyak terpengaruh oleh adanya data pencilan. Langsung aja kita melihat kepada sektor pertanian. Nah, karena langkah-langkahnya sama, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa, maka kita akan mengambil satu contoh saja, yaitu sektor jasa. Nah, dalam membuat garis resisten, langkah pertamanya yaitu mengurutkan data berdasarkan variabel X-nya, itu modal yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berikut adalah hasil tabel modal dan output pada sektor jasa yang telah diurutkan. Kemudian data tersebut kita bagi menjadi 3 bagian sebagai berikut, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atasnya, di mana X adalah modal dan Y adalah output. Kemudian kita juga mencari median dari masing-masing bagian. Di sini kita dapatkan median dari X bawah sebesar 4, dan median dari Y bawah sebesar 45. Begitu juga pada bagian tengah dan atas. Untuk menentukan apakah kita menggunakan transformasi atau tidak, kita perlu mencari nilai BBT dan BAT. Kemudian kita peroleh nilai N sebesar 0,28, sehingga nilai N ini dapat kita katakan terletak di antara 0 dan 0,5. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan transformasi X atau keduanya. Di sini kita akan mengambil nilai transformasi dari X dengan ketentuan
X transformasinya adalah min 1 per X. Kemudian berikut adalah data setelah X-nya ditransformasi menjadi min 1 per X. Data tersebut kita bagi lagi menjadi 3 bagian, sehingga menjadi seperti berikut, dan kita cari kembali mediannya. Lalu kita akan mencari nilai B, nilai A bawah, A tengah, A atas, dan nilai A yang merupakan rata-rata dari AB, AT, dan AA. Dari perhitungan tersebut, kita peroleh persamaan garis resisten sementaranya sebesar 259,34 ditambah 848X. Kemudian untuk mendapatkan garis resisten terbaik, kita perlu melakukan iterasi. Kemudian kita masuk kepada proses iterasi pertama. Di iterasi pertama, kita juga menghitung nilai B aksen, A bawah, A tengah, AA. Kemudian kita akan melihat nilai B aksen ini apakah sudah lebih kurang daripada 1% nilai B awal. Karena apabila nilai B aksen sudah kurang daripada 1% B awal, maka proses iterasi boleh dihentikan. Ternyata di sini kita lihat bahwa nilai B aksen sudah lebih kecil daripada nilai 1% dari B awalnya. Kemudian, untuk memperoleh A akhir, kita harus melakukan iterasi kembali. Kemudian masuk kepada proses iterasi kedua. Dengan proses yang sama, kemudian kita peroleh nilai A baru sebesar 250,776. Kemudian, model regresi untuk sektor jasa yaitu 250,76 ditambah 805,4X. Interpretasinya yaitu terdapat hubungan positif antara modal dan output sektor jasa, di mana setiap kenaikan modal, maka nilai output akan meningkat sebesar 805,4 juta daripada nilai awalnya, yaitu 250,6 juta. Jadi kesimpulan untuk soal B itu kita dapat menarik kesimpulan 3 persamaan regresi untuk sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasanya. Pertanyaan yang C, berapa output yang dihasilkan perusahaan di sektor jasa jika modal yang dimiliki adalah 5 juta? Gunakan model regresi yang paling tepat. Model regresi yang kita gunakan adalah model regresi seperti yang didapatkan pada soal B yang tadi, yaitu Y sama dengan 250,76 ditambah 805,4X. X di sini adalah modal dan Y adalah output. X berasal dari transformasi min 1 per X awal, jadi jika modal yang dimiliki adalah 5 juta, maka artinya X adalah min 1 per 5. Sehingga outputnya dapat kita cari dengan persamaan regresi tadi, menjadi 89,68. Kemudian kita lihat kembali pada tabel awal, yaitu nilai 89,68 ini berada di antara nilai 64 dan 180. Ini berarti model regresi kita sudah tepat. Kemudian soal nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya Tiara. Nah, untuk soal nomor 2 ini disajikan data mengenai percobaan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan level dosis pupuk organik serta level dosis pupuk urea terhadap hasil panen padi. Di sini terdapat 3 taraf dosis pupuk organik, yaitu O1, O2, dan O3, dan 4 taraf pupuk urea, yaitu N1, N2, dan N3, dan N4. Nah, bisa dilihat hasil dari percobaannya. Lalu pertanyaannya untuk A, ada berapa besar pengaruh pemberian pupuk organik terhadap hasil panen, dosis manakah yang dominan pengaruhnya? Untuk soal B,
berapa besar pengaruh pemberian pupuk urea terhadap hasil panen, dosis manakah yang paling dominan, dan yang terakhir, adakah pengaruh interaksi kedua jenis pupuk terhadap hasil panen. Sebelumnya, kita ketahui bahwa variabel independen dalam kasus ini adalah dosis pupuk urea dan dosis pupuk organik, karena kedua variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel dependennya yaitu hasil panen tanaman padi, karena nilainya dipengaruhi oleh kedua variabel independen. Nah, untuk menjawab soal A, B, dan C di atas, kita akan menggunakan analisis elementer. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X terhadap variabel X yang bersifat kategori terhadap variabel dependen Y yang bersifat numerik. Nah, pertama itu kita bakal menggunakan analisis elementer tanpa interaksi. Jika plot dari X dan Z membentuk pola tertentu, maka akan dilakukan analisis elementer dengan interaksi. Lalu selanjutnya dengan median licin. Yang pertama, analisis elementer tanpa interaksi. Pertama, kita hitung nilai YI, YI bar, YJ, dan YJ bar dari masing-masing kolom sama barisnya. Terus kita juga hitung nilai Y dan Y barnya. Di sini kita peroleh nilai total Y-nya yaitu 65,56 dan Y barnya sebesar 5,4633. Langkah selanjutnya kita bakal kurangin YIJ-nya dengan Y bar yang diperoleh, sehingga hasilnya sebagai berikut. Kita juga hitung nilai AI yaitu pengaruh baris dan BJ yaitu pengaruh kolom. Selanjutnya kita menentukan keterangan data agar mudah dalam mencari rasio. Jika rasio yang diperoleh semakin mendekati 0, maka semakin baik model tersebut. Nah, selanjutnya kita gunain nilai AI dan BJ. Kita kaliin nilai AI dan BJ ini dan ditampilkan juga sisa dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, kita hitung nilai rasio. Nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,417002688. Kemudian kita plot antara X sama sisaannya. Nah, kita lihat scatter plotnya. Nah, dari scatter plot itu terlihat bahwa data tidak tersebar dan memiliki pola tertentu, berarti dicurigai adanya interaksi antara X dan Y. Nah, karena ada pola tertentu itu, maka kita akan melanjutkan analisis elementer dengan interaksi. Analisis elementer dengan interaksi ini masih menggunakan data yang sebelumnya, tetapi datanya sudah diurutkan berdasarkan kolom X. Berikut data setelah diurutkan dari yang terkecil. Terus data tadi kita bagi ke dalam 3 bagian, bawah, tengah, atas, dan kemudian kita hitung nilai mediannya. Nah, kita juga hitung nilai D, dan diperoleh nilai D-nya itu min 1,3099. Nah, nilai D ini bakal digunain untuk mendapatkan sisa baru. Nah, sisa baru ini diperoleh dari nilai Z
Z lama dikurangi sama nilai D kali AI kali BJ. Berikut nilai sisa barunya. Terus kita masukin ke tabel kayak yang sebelumnya dan kita hitung lagi rasionya. Diperoleh nilai rasionya yaitu sebesar 0,0527936. Ternyata nilai rasionya itu lebih kecil dari yang sebelumnya, maka ternyata benar ada interaksi antara pupuk organik sama urea. Kita lanjutin analisisnya dengan menggunakan analisis median licin. Kita hitung median dari totalnya dan didapetin mediannya itu sebesar 0,0079. Terus kita kurangin nilai sisanya dengan nilai median tersebut. Terus kita cantumin juga nilai Y-bar dari rata-rata sebelumnya. Lanjut, kita kurangin hasil perhitungan dari tabel di atas dengan median kolom masing-masing. Terus kita kurangin nilainya sama median baris masing-masing. Kita cek apakah median dari masing-masing baris dan kolom sudah sama dengan 0 atau belum. Ternyata untuk yang median kolom belum sama dengan 0, maka kita akan ulangi langkah 1 dan 2. Nah, setelah diulangi angka 1 dan 2, ternyata median dari baris dan kolomnya udah sama dengan 0 semua. Lalu kita hitung lagi nilai rasionya dan diperoleh nilai rasio sebesar 0,006215868. Dari analisis yang kita udah lakuin, disimpulin bahwa analisis median licin itu punya rasio yang lebih kecil dari analisis elementer tanpa interaksi dan dengan interaksi. Maka analisis median licin ini yang lebih baik digunakan. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang A. Berapa besar pengaruh pemberian pupuk organik terhadap hasil panen dan dosis manakah yang paling dominan pengaruhnya? Dari tabel yang terakhir kita peroleh besar pengaruh taraf O1 adalah sebesar min 1,4002, besar pengaruh taraf OB adalah sebesar 0,70028, besar pengaruh taraf O3 adalah sebesar 0,71933. Dari situ kita ketahui bahwa yang paling besar pengaruhnya itu dosis taraf O3 sebesar 0,71933. Nah, untuk pertanyaan B, berapa besar pengaruh pemberian pupuk urea terhadap hasil panen, dosis manakah yang paling dominan? Kita ketahui besar pengaruh taraf N1 adalah sebesar min 0,2144, besar pengaruh taraf N2 adalah sebesar 0,00471, besar pengaruh taraf N3 adalah min 0,1824. Dan yang terakhir, besar pengaruh taraf N4 sebesar 0,39738. Kita ketahui bahwa yang paling besar pengaruhnya itu dosis taraf N4 sebesar 0,39738. Lalu pertanyaan terakhir, adakah pengaruh interaksi kedua jenis pupuk terhadap hasil panen? Dari analisis yang telah kita lakukan, disimpulkan bahwa kedua pupuk memiliki pengaruh interaksi terhadap hasil panen dengan rasio sebesar
0,006215868. Nah, mungkin sekian tutor UAS ADE dari kita. Maaf kalau ada yang salah. Terus kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung hubungin kita aja. Semangat buat UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.